Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin Fatwa Roman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya yang saya tulis di dalam PDF atau hasil pencarian saya pada malam itu, malam-malam sunyi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi buah kersen. Buah kersen, nanti kita mencari total fenol atau flavonoid di dalam ekstrak tersebut. Nah, kenapa saya memilih dari buah kersen ini sendiri? Karena memang buah kersen di sini seperti limbah, seperti sebelah ini. Nah, seperti itu. Sehingga seakan-akan tidak ada fungsinya. Atau biasanya di desa-desa lain, buah kersen sendiri dikonsumsi hanya untuk jajanan atau makanan ringan. Sehingga memang buah kersen sendiri tidak memiliki daya jual. Akan tetapi ketika kita sudah mulai berpikir bagaimana memanfaatkannya, tentunya dimulai contohnya seperti ekstraksi buah kersen ini sendiri. Untuk cara atau fungsi yang lebih lanjut akan saya jelaskan setelah ini. Sedangkan fungsi dari senyawa fenol dan senyawa flavonoid itu paling utama adalah sebagai antioksidan. Selain itu sebagai anti penuaan, anti inflamasi. Nah, untuk senyawa fenol sendiri ada beberapa kegunaan, yaitu menangkal radikal bebas, mengatasi tegang otot, mengawetkan vaksin, pereda nyeri sebagai antiseptik. Nah, selain itu, kalau untuk kegunaan dari flavonoid itu sendiri, yaitu membantu tubuh menyerap vitamin C dengan lebih baik, mencegah atau mengobati alergi, meningkatkan gejolak suasana hati yang diakibatkan oleh gangguan mood hingga depresi. Selain itu, yang terakhir ada menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Namun hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Itu untuk fungsinya. Nah, sedangkan untuk karakteristik dari senyawa fenol dan flavonoid, yang paling utama adalah memang senyawa tersebut bersifat asam. Selain itu, untuk karakteristik senyawa fenol itu adalah memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni sekitar 8,3 gram atau 100 ml. Nah, selain itu, senyawa fenol sangat peka terhadap oksidasi enzim dan mungkin hilang pada proses isolasi akibat kerja enzim fenolase yang terdapat dalam tumbuhan. Sedangkan karakteristik dari flavonoid itu sendiri bersifat agak asam seperti garam fenol tadi dan dapat larut dalam basa. Selain itu merupakan senyawa polihidroksi. Ada iklan, tapi santai. Kita lanjut. Maka juga bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir, dengan adanya gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan memberitahukan mengenai bagaimana cara ekstraksinya. Oke. Nah, untuk cara pembuatan dari ekstrak kersen sendiri, yang pertama kita siapkan bahan dan alat dulu. Untuk bahan, kita siapkan buah kersen terlebih dahulu. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam alkohol panas dan diangin-anginkan di udara terbuka yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Nah, setelah itu, sampel buah kersen yang sudah bersih kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Saya batuk dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tahap kedua, ekstraksi dan screening metabolit sekunder. Sebanyak 1,56 kg buah kersen yang sudah kita siapkan dan dihaluskan di maserasi menggunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat mulai dari heksan, etil, asetat, dan metanol. Setelah itu maserasi masing-masing pelarut dilakukan selama 9 hari.
bukan 7 hari atau seminggu, tapi 9 hari dengan pergantian pelarut sebanyak 2 liter setiap 3 hari. Filtrat yang dihasilkan dikumpulkan dievaporasi dengan rotary evapor sehingga diperoleh ekstrak pekat heksan. Nah, selanjutnya residu yang sudah dikeringkan dari hasil maserasi tadi dengan pelarut N-heksan kemudian dimaserasi berturut-turut dengan pelarut etil asetat dan etanol sehingga diperoleh ekstrak pekat etil asetat dan ekstrak pekat etanol. Masing-masing dari ekstrak dilakukan screening fitokimia flavonoid dan fenol dengan metode seperti yang dikatakan Harborne 1996. Nah, ekstrak yang positif fenol dan flavonoid selanjutnya diukur dengan kandungan total fenol, total flavonoid, dan aktivitas antioksidan. Nah, jikalau saya jelaskan sangat panjang, nanti pastinya berjam-jam nanti. Jadi saya sedikit menjelaskan ya. Untuk penentuan kandungan total fenol, di situ dilakukan dengan prosedur oleh peneliti Riaminati dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan sedikit modifikasi yang sudah saya jelaskan di PDF. Selanjutnya, untuk penentuan kandungan total flavonoid, di situ dilakukan dengan prosedur Chang dan Wei tahun 2002 yang sudah dimodifikasi beberapa hal. Nah, selanjutnya ada penentuan aktivitas antioksidan atau uji aktivitas antioksidan pada buah kersen dilakukan dengan metode DPPH yang diutarakan oleh Blois 1958. Untuk kesimpulannya sendiri dari hasil praktikum yaitu disimpulkan bahwa ekstrak etanol dan etil asetat memiliki kandungan total fenol berturut-turut yaitu 0,24% GAE dan 0,85% GAE, sedangkan kandungan flavonoidnya yaitu sebesar 0,13% GE dan 0,03% GE. Uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etil asetat dan etanol yang diukur dengan metode DPPH atau 1,1 divinyl 2 sebentar, ini apa ini namanya? Picrihydrazil. Agak sulit memang kalau bahasa-bahasa kimia itu ya. Dinyatakan dengan nilai IC50 sebesar 0,13 mg atau mililiter dan 0,25 mg atau mililiter. Jadi itu tadi dari cara kerja yang cukup melelahkan untuk menjelaskan seperti cara kerja pada kenyataannya. Memang cara kita memanfaatkan ekstrak dari buah kersen sendiri memiliki beberapa variasi. Salah satunya dari ekstrak buah kersen yang diambil atau dilihat total fenol dan flavonoidnya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat menjalani hidup meski hidup itu berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.